Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini ya, dalam kondisi pandemi kita harus PJJ kembali, ya pembelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan istilah yang lainnya apa? BDR, ya belajar dari rumah. Pastikan kalian ada di rumahnya masing-masing, nggak keluyuran. Baik, ya hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, ya masih bersama dengan Bapak, ya untuk kita akan belajar di bab depan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah, kemudian doa kepada kedua orang tua dan doa sebelum belajar. Kita awali dari Al-Fatihah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, alhamdulillah diawali dengan pembacaan Al-Fatihah dan doa kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh dan salihah, ya, mendoakan kedua orang tua kita, dan doa sebelum belajar mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk menimba ilmu, ya, menuntut ilmu, mencari ilmu sehingga Allah memberikan kita kefahaman faqih fiddin, ya, wabil khusus kemudian di pelajaran agama yang menjadi orang yang memahami agama ini, agama Islam, ya, menjadi orang yang faqih fiddin, ya, dan diberikan keistiqomahan agar kemudian iman kita selalu ada dalam on fire sehingga taat kepada Allahnya makin mudah dan dimudahkan gitu ya. Ya, baik. Pembelajaran kita di hari ini adalah bab 8 ya. Di minggu kemarin sempat dibahas kan, tapi karena terpotong oleh libur hari Selasa ya. Hari Selasa libur, kemudian Rabu apalagi tuh. Rabu masuk lagi. Jadi baru sedikit. Artinya baru sedikit dan kelompok 2 saja waktu itu ya. Jadi Bapak akan ulangi ya materi kita di pembelajaran bab 8 ini dari awal. Mudah-mudahan sampai tuntas dan nanti ini bisa disimak oleh semua kelompok. Karena BDR jadi semuanya online. Silahkan disimak saja di YouTube-nya ya sehingga kalian bisa menyimak dari awal sampai akhir. Ya. Baik, materi kita adalah bab 8 meneladani sifat-sifat mulia dari para rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada kalau ada bukunya silahkan dilihat. Kalau tidak ada bisa disimak di video ini ya sebagai bentuk pelajaran kalian. Bapak menampilkan buku langsung dari yang kalian punya masing-masing ya, biar sama. Walaupun di semester 1 ada buku yang Bapak jadikan referensi, tapi karena yang dibagikan oleh perpustakaan itu beda, ya udah Bapak balik lagi sama dengan apa yang kemudian dibagikan oleh perpustakaan ya. Nah, kita akan bahas tentang iman kepada Rasul. Ya, ini bagian dari rukun iman ya. Ya, arkanul iman. Nah, ini wajib nih. Arkanul iman dalam Islam itu keimanan kita wajib 100%. Nah, harus 100%, tidak boleh ada kurang sedikit pun. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar, semuanya wajib diimani. Ya, tidak boleh ada satu poin
Dari 6 itu yang kita tidak imani. Nah, maka tidak iman misalnya ya. Tidak iman kepada hari akhir. Nah, tidak iman berarti. Tidak iman kepada qada qadar. Berarti tidak iman. Nah, kita wajib iman. Termasuk iman kepada Rasul-Rasul Allah ya. Nah, ini bagian konsep peta konsepnya iman kepada Allah, nanti pengertian iman kepada Allah, sifat-sifat Rasul dan kisah perjuangan 25 Rasul, Nabi dan Rasul ya. Nah, ini nanti tinggal dibaca ya untuk kisah itunya. Nah, kita sikap mulia nanti yang diharapkan adalah menjunjung tinggi kejujuran dan amanah, menjauhi sifat dusta, durhaka dan ingkar, memiliki sifat tidak mudah menyerah, sabar dan tabah, kemudian memiliki sifat pemimpinan. Siap. Itu Rasul itu memberikan contoh-contoh terbaik bagi kita ya. Luar biasa. Baik. Ini next kita lanjut aja, nanti kalian bisa dibaca. Nah, kita awali dari pengertian iman kepada Rasul. Ya, pengertian iman kepada Rasul itu beriman kepada Rasul mengandung maksud meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nah, ini penting ya. Jadi yang dimaksud dengan iman kepada para Rasul adalah, jadi Allah itu mengutus para Rasul. Rasul dalam bahasa kita adalah utusan. Jadi kalau Rasulullah adalah utusan Allah, begitu ya. Rasul dalam bahasa kita atau bahasa Indonesia diterjemahkan utusan. Jadi kalau misalnya Rasulullah berarti utusannya Allah. Nah, jadi maksud dari iman kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah kita meyakini dan wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu mengutus para Rasul, ya, mengutus para Rasul untuk apa? Untuk menyampaikan risalah, wahyu kepada umatnya, kepada umat manusia. Jadi sebenarnya dari sini kemudian kita memahami bahwa tugas para rasul itu menyampaikan wahyu dari Allah. Ya, petunjuk bagi kehidupan manusia, jalan yang lurus sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Jadi rasul itu tugas yang sangat mulia, gitu ya, menyampaikan risalah Islam. Ya, wabil khusus kemudian Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk umat manusia agar menuju jalan yang lurus. Ya. Oleh sebab itu kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah tersebut. Ya. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala di sini disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul. Ya, ini disebutkan di sini Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, ya, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Di sana sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Ali Imran ayat 164 ya. Nah, di sini dijelaskan, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan manusia sendiri sehingga dapat diteladani. Jadi Allah itu mengutus para utusannya itu dari kalangan kita, ya. Jadi Allah bukan mengutus kemudian jenis yang lain dari manusia. Alien misalnya nggak ada ya. Ya. Jadi dari bangsa manusia sehingga bisa difahami gitu loh, bahasanya bahasa manusia, paham ya. Jadi teladannya ya, aktivitasnya sama dengan manusia. Nah, sehingga itulah fungsinya rasul, memberikan teladan bagi manusia agar mereka bisa mengibadahi Allah itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nah, jadi kalau nggak ada rasul kita sulit untuk ibadah ya, karena manusia nggak bisa, karena ibadah itu nggak mungkin menerka-nerka, oh cara sholat itu gini 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 gini, nggak bisa ya, nggak bisa ngarang maksudnya ya, nggak bisa asal-asalan, nggak bisa, harus sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Nah, apa yang diinginkan Allah itu dicontohkan ya oleh Rasul, menjelaskan kepada kita, oh begini, Allahu Akbar, datang waktu sholat ya. Nah,
Dari mana kita tahu itu waktu sholat? Ya itu dicontohkan oleh Rasul. Oh itu tanda sholat itu ditandai dengan adanya azan, kemudian sholatnya begini dan begitu, ya. Itu dicontohkan oleh Rasul kita, begitu ya. Kalau tidak ada Rasul, ya nggak bisa, ya. Bukan tidak mungkin Allah kemudian apa namanya menjelma, tidak. Justru itu keliru, bukan keliru, tapi apa namanya logisnya, ya Allah mengutus dari bangsa kalian, maksudnya dari sesama kalian, ya sehingga kemudian difahami, nah gitu, itulah Rasul ya, para utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita tidak hanya diperintahkan untuk mengimani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga mengimani nabi-nabi sebelumnya dari zaman sebelumnya, yaitu ada jumlahnya seluruhnya ada 25 nabi dan rasul ya. Nah, diawali dengan itu. Nah, saya ingin mengawali bahwa dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah ini ada dua, ada iman kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan iman kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini yang harus dipahami. Yang pertama, iman kepada nabi-nabi sebelumnya itu kita wajib kemudian ya meyakini itu dari Al-Qur'an. Dari mana kita ada nabi? Tahu dari mana kita tahu ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, dan Nabi Isa. Ya, dari mana? Dari Al-Qur'an. Ya, dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi. Ya, kita meyakini itu dari dalil nakli, menukil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi, begitu. Ya, maka kita harus meyakini itu. Hanya saja kemudian ketika kita meyakini ada apa namanya Allah mengutus para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, maka kita cukup meyakininya, cukup mengimaninya, tidak perlu ya apa namanya mengamalkan ajaran nabi-nabi sebelumnya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena menurut para ulama maaf dari sabda Nabi SAW, syar'u man qablana laisa syar'an lana. Jadi syariat sebelum Nabi Muhammad, maka laisa syar'an lana, bukan syariatku. Bukan syariat yang kemudian umat Nabi Muhammad melaksanakannya. Nggak perlu begitu. Ya. Karena beda, karena sudah dinasah, ada beberapa syariat itu sudah dinasah. Ya, jadi diganti dengan syariat yang sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kalau ada yang sempurna, ngapain kita, bukan ngapain, maksudnya tidak perlu kemudian mengamalkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi artinya syariat-syariat Nabi Adam sampai Nabi Isa itu kita tidak perlu mengikutinya. Cukup kemudian kita mengimani bahwa Allah mengutus rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan hadis gitu. Ya, tidak perlu mengamalkannya. Jadi cukup mengimani. Nah, bedanya dengan kita mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, ya, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengimani sekaligus mengamalkannya. Mengamalkan apa yang dibawanya, syariatnya. Ya, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, Islam. Risalah Islam, syariat Islam itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka selain kemudian kita mengimani bahwa Rasulullah itu sebagai utusan Allah, kita juga wajib mengimani sekaligus mengamalkannya. Di sini kemudian Rasul membacakan ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, kitab suci Al-Qur'an dan hikmah gitu ya. Agar apa? Agar kemudian itu diikuti. Ya. Tidak kemudian sekedar saya yakin Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi tidak diikuti apa yang kemudian dicontohkan, apa yang kemudian diperintahkan, itu diturutan. Salah itu ya, keliru. Jadi apa yang kemudian diperintahkan wajib diikuti, apa yang kemudian dilarang wajib ditinggalkan, ya. Gitu. Gitu ya. Dan secara akliyah, nah dalil akli Nabi Muhammad SAW itu ya seorang rasul, gimana dibuktikannya? Karena yang membawa risalah Al-Qur'an ya, itu Nabi Muhammad. Sehingga yang membawa kitabullah Al-Qur'an adalah kitabullah dari Allah. Ya, yang membawa Al-Qur'an adalah Nabi Muhammad. Jadi secara
logis ya, secara rasional Nabi Muhammad adalah utusan Allah karena yang membawa risalah Al-Qur'an itu Nabi Muhammad, bukan orang lain. Ya, bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia juga nggak ada. Nah, itu yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang rasul karena rasul membawa Al-Qur'an sebagai kitabullah tadi. Nah, di semester 1 Bapak sudah jelasin bahwa Al-Qur'an itu adalah kitabullah, dibuktikan dengan bangsa Arab tidak bisa membuatnya, orang manusia juga tidak bisa membuat yang semisal dengan Al-Qur'an. Tidak ada gitu ya. Bukan karangan orang Arab, bukan karangan Nabi Muhammad, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Gaya bahasanya berbeda dengan gaya bahasa orang Arab ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi mengimani Nabi Muhammad wajib juga mengamalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Paham ya? Karena itu fungsinya Rasul itu begitu. Ya. Kalau kita kemudian mengimani Rasul tapi kemudian kita tidak mengikuti apa yang kemudian dibawa oleh Rasul, berarti sebenarnya nggak diragukan. Iman tapi tidak mau mengamalkan. Nah, ini bahaya. Karena bahkan kemudian kita sudah bahas bahwa iman itu diyakini dengan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam amal perbuatan dengan anggota tubuh kita, mata kita, ya, hidung kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita itu mengamalkan imannya, konsekuensi dari keimanan diamalkan. Ya, kalau kemudian apa namanya itu hanya kemudian sekedar ya diimani saja, tapi tidak diamalkan ya tidak sempurna iman. Nah, ya. Jadi sekali lagi meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sekaligus kemudian menjadikannya sebagai suri teladan bagi kita. Nah, ini tugas para rasul bisa dibaca sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, meyakini mengesahkan Allah, meluruskan ajaran tauhid jelas, ya, menghilangkan semua Tuhan-Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Membawa kabar gembira, jelas ya. Para rasul dan nabi itu membawa kabar gembira, ya, bahwa orang yang beramal soleh balasannya adalah surga. Kemudian memberi peringatan kepada siapa? Kepada manusia yang ingkar. Ingkar itu ya tidak mau beriman, ya, berbuat jahat, bermaksiat, menganiaya. Nah, itu ada peringatan, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, membina kehidupan manusia agar akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia nanti diluruskan akhlak yang jelas itu. Dari mana? Dari mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam, gitu ya. Nah, sifat yang wajib bagi Rasul itu yang pertama ada sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik itu berkata benar, amanah itu dipercaya, tablik itu menyampaikan, fatonah itu cerdas. Sementara kebalikannya mustahil. Itu ada kazib, khianat, kitman, dan baladoh. Kazib itu dusta, khianat itu tidak dapat percaya, jadi berkhianat kan. Siapa yang di sini kemudian sering dikhianati? Aduh, jangan ya, jangan jangan mengkhianati. Kitman itu menyembunyikan, jadi tidak jujur gitu ya, tidak menyembunyikan, harusnya disampaikan. Ya, kalau amanah kan tablik itu menyampaikan, kalau kitman itu menyembunyikan. Ya, balaghah itu bodoh. Dan tidak mungkin Rasul itu bodoh. Justru Rasul itu fatonah, cerdas. Ya. Dan yang terakhir ada sifat jaiz. Nah, sifat jaiz itu adalah sifat aradul basyariyah, ya, yaitu sifat dan perilakunya sebagaimana kebiasaan manusia. Makan, minum, tidur itu sifat aradul basyariyah, jaiz, ya. Nah, makan, minum, haus, lapar itu manusiawi, gitu. Sifat manusiawi itu sifat yang jaiz. Nah, kisah 25 nabinya silahkan kalian bisa simak ya di ini, disimak saja. Nah, ini dalil-dalil Al-Qur'annya bisa kalian baca juga. Ini sebagai keyakinan kita untuk meyakini nabi dan rasul yang Allah utus. Ini lengkap, ini lumayan cukup bagus ini. Kalian bisa simak semua kisah-kisah ini secara ringkas kan. Secara ringkas silahkan dibaca. Nah, saya ingin menegaskan karena keyakinan kepada Nabi Muhammad SAW itu harus sesuai dengan diamalkan dalam kehidupan kita karena syariatnya adalah syariat umat akhir zaman, ya, umat kita. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan di masa jahiliyah yang menyembah berhala. Waktu itu banyak berhala, suka berjudi, mabuk-mabukan, menindas, berdusta, merendahkan kaum wanita. Ya, bahkan kemudian wanita itu tidak ada harganya.
Karena mungkin saya pernah cerita bahwa wanita itu bisa dijual beli. Nah, naudzubillah ya, dijual belikan. Naudzubillah, sekarang tidak ada. Nah, Islam datang, perlakuan seperti itu tidak diada lagi. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, kita fokus pada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini juga dijelaskan di semester bukan semester 1 kelas 1 mah ya. Bagaimana kemudian Rasulullah SAW itu dakwah di Mekah kan, dakwah di Mekah, kemudian bagaimana masa Arab jahiliyah itu, yang disebutkan Arab jahiliyah itu karena tidak ada peradaban di sana. Jahil gitu ya, tadi menyembah berhala, suka berjudi, mabuk-mabuk, menindas, berdosa, dan bahkan merendahkan wanita. Dia bahkan wanita itu bisa diperjualbelikan, saking rendahnya, tidak ada nilainya wanita itu gitu ya. Nah, sebelum kenabian itu eh, Rasul itu diberi gelar sebagai Al-Amin, itu luar biasa. Jadi secara pribadi itu Rasul sebelum menjadi nabi dan Rasul itu, ya, itu orang yang diberi gelar Al-Amin oleh bangsa Arab. Kenapa diberi gelar Al-Amin? Karena beliau punya sifat yang mulia, lemah lembut, suka menolong, dan berkata jujur. Nah, ini jujur penting ya. Jadi dipercaya di setiap dagangan, barang dagangan yang kemudian dititip ke Nabi Muhammad itu amanah gitu, jujur. Nabi Muhammad ya. Nah, sampai kemudian Rasul kemudian di usia 40 tahun itu kemudian menikah di usia 25 tahun, kemudian diangkat menjadi Rasul itu ketika Rasul bertahanus di Gua Hiro kan gitu ya. Itu usia 40 tahun tuh. Ingat ya, usia Rasulullah diangkat menjadi Rasul adalah 40 tahun. Nah, datanglah malaikat Jibril. Nah, wahyu yang pertama yang kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama. Ya. Nah, ini dalil dari Al-Qur'an. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffar rahma'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah, Muhammad adalah utusan Allah. Muhammadur Rasulullah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Ya. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah Subhanahu Wa Taala dan keriduannya. Ya, Quran surat Al-Fatihah ayat 29. Nah, ini kerasulan Muhammad, ya, itu ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Ya, dalilnya begitu. Ya, Muhammadur Rasul. Jadi Muhammad adalah utusan. Ini yang menarik itu, orang yang bersama Nabi Muhammad, ya, itu bersikap keras terhadap orang kafir. Maksudnya mereka tidak sepakat dengan ingkarnya orang-orang kafir. Orang kafir itu orang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Sementara kepada sesama itu berkasih sayang. Jadi sama Muslim itu harus saling berkasih sayang. Al-ukhuwah gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang kafir? Orang kafir yang kemudian tidak memusuhi keimanan kita, keislaman kita, ya nggak masalah. Tetangga kita misalnya non Muslim, nggak masalah kalau mereka tidak mau memerangi keislaman kita. Tapi kalau orang kafir yang memerangi keislaman kita wajib benci gitu ya. Ada orang kafir kan begitu yang tidak senang dengan keislaman orang Muslim, maka kita harus benci. Ya. Misalnya di belahan negeri yang lain yang Islam itu minoritas, itu ditindas gitu ya. Ada yang tidak boleh pakai jilbab, ada yang tidak boleh berpuasa di negara Tiongkok misalnya. Itu beberapa wilayah di Xinjiang itu dipaksa untuk tidak puasa karena ditentang gitu Islamnya dan sebagainya. Di Myanmar, di Burma dan sebagainya itu juga ditentang. Nah, itu kita tidak senang dengan orang kafir yang kemudian justru memerangi keislaman kita. Nah, kita harus bersikap keras gitu ya. Nah, justru sebaliknya kita harus kemudian berkasih sayang kepada sesama sesama kita. Al muslimuna akhul muslim, sebagai seorang muslim itu sesamanya adalah saudara. Oke, itu
Nabi Muhammad SAW. Nah, ini wajib kemudian kita contoh ya dalam amalan kehidupan kita itu sebagai amalan teladan kita, ya. Karena syar'u man qablana laisa syar'an. Syariat sebelum Nabi Muhammad tidak bisa jadikan syariat, tapi syariat Nabi itu yang kemudian kita jalankan. Paham ya? Nah, ulul azmi, nah ada rasul yang kemudian dari 25 nabi dan rasul itu dapat gelar ulul azmi. Artinya apa? Orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa? Ada 5. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para rasul ulul azmi ini diberikan mukjizat, kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya percaya. Jadi mukjizat itu di luar kebiasaan, ya. Di luar kebiasaan atau di luar sunnatullah, ya. Nabi Nuh itu diceritakan kan begitu, apa namanya, selamat dari apa, banjir bandang gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar begitu oleh Raja Namrud gitu ya. Nabi Musa alaihissalam juga bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Itu untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan kerasulannya. Bahwa ini benar ada seorang rasul, utusan Allah. Nabi Isa kemudian bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan kemudian bisa menghidupkan kembali burung yang mati kan begitu. Nabi Muhammad SAW itu membawa Al-Quran, mujizat, ya luar biasa. Nah itu sebagai bukti kenabian sebenarnya. Adanya mujizat itu membuktikan bahwa ini adalah rasul, gitu ya, agar umatnya percaya. Ya di sini ya, Nabi Nuh membuat umatnya beriman. Ini yang banjir bandang ya. Nabi Musa ya ular raksasa itu yang memakan apa namanya, hal-hal apa namanya, di sana di masa mistis yang percaya pada apa dukun. Dukunnya kalah semua oleh Nabi Musa, karena Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dukun itu ya jin dan setan. Nabi Isa ini menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Membuat burung dari tanah, ya, membuat burung dari tanah dan dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walaupun sebentar. Nabi Muhammad jelas ini apa namanya, di sana ada terbelahnya bulan dari dua menjadi dua walaupun hanya tampaknya, dapat mengeluarkan air dari celah-celah jarinya. Al-Quran sebagai kitab yang lengkap dan sampai hari ini. Nah, peristiwa Isra Miraj itu juga mukjizat ya. Itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya dalam satu malam. Dan itu dibuktikan, ya, dibuktikan oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Karena orang yang kemudian pernah ke Masjidil Aqsa itu tahu, oh gerbang masuknya itu seperti ini. Jadi oh benar apa yang dilakukan Rasul itu betul. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha. Itu ya bukti kerasulan. Nah, terakhir, nah hikmah beriman kepada para rasul itu jelas kita wajib mengimani sifat-sifat mulia dari para rasul ya. Adil, jujur, kesabaran, keteguhan itu kita imani itu. Terus kemudian ya Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Berpegang teguh pada keimanan, tidak tergoyahkan walaupun kemudian kan awal-awal kemudian di Mekah itu banyak cobaannya ya. Dimusuhi ya, dilempar tai unta gitu ya dan lain sebagainya, itu kami tetap kemudian menjalankan dakwahnya untuk menyebarluaskan Islam ya. Nah, umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapat azab dari Allah karena mereka ingkar, sombong. Umat Nabi Musa itu kemudian ingkar kepada dapat Nabi Lut ya, ingkar kepada Nabi Lut di apa namanya, di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran pentingnya ketika kita melihat umat-umat Nabi sebelumnya yang ingkar ya, tidak menyekutukan Allah, sombong dan lain sebagainya, maka pelajaran bagi kita adalah tidak boleh melakukan hal yang sama. Ya, kita harus kemudian taat kepada Allah sehingga tidak diturunkan azabnya kepada kita. Jangan sampai kemudian Allah marah, kemudian azabnya diturunkan kepada kita. Umat Nabi Muhammad, nauzubillah min dzalik. Maka kita senantiasa belajar dari
pelajaran umat-umat sebelumnya yang ingkar, maka kita diingatkan agar tidak ingkar. Nah, gitu ya. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita ya mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Karena keberkahan itu buah dari keimanan dan ketakwaan kita. Kalau kita iman dan bertakwa, yang menjalankan hukum Allah, menjalankan syariatnya, agama Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka kita akan dapat kemakmuran dan keberkahan. Makmurnya jelas, berkahnya juga iya, gitu ya. Dan yang terakhir, kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Jelas ya. Ini bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan perintah Allah dan jauhi apa yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita tuntas ini di bab 8 berkaitan dengan iman kepada Rasulullah ya. Nah, di akhir Bapak menyimpulkan bahwa iman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul tidak cukup dengan kemudian kita meyakini dalam hati kita, tapi kemudian itu diamalkan dalam perbuatan kita. Artinya diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya, sholatnya, puasanya, zakatnya, berbakti pada orang tua, ya, menghormati guru, itu adalah contoh dari Rasulullah SAW, teladan bagi kita, ya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita sudah tuntas. Nah, tugasnya adalah di sini kalian ada refleksi akhlak mulia. Refleksi akhlak mulia di sini kalian menuliskan pernyataan dan menjawabnya. Jawabannya adalah di sini kan pakai emoticon. Nah, kalian cukup jawab setuju, biasa saja, atau tidak setuju. Ya, setuju, biasa saja, atau tidak setuju. Nah, contoh misalnya ini pernyataannya ditulis, kemudian jawabannya setuju, biasa saja, atau tidak setuju. Ya, silakan ditulis di bukunya masing-masing. Ya, kalau yang sudah bisa japri ke nomor Bapak. Nanti kita akan share di grupnya masing-masing tugas ininya. Ya, kalian tinggal mengirimkan tugasnya melalui bukan Japri, berarti di Google Classroom. Nah, Google Classroom-nya masing-masing kelas 8A sampai kelas 8K ya. Silakan dikerjakan di Google Classroom-nya masing-masing, dikirimkan itu. Oke. Demikian pembelajaran kita pada bab 8 ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk difahamkan dan diamalkan dalam kehidupan kita. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.